Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak terasa juga gue udah sampai ke session 3-nya ya, dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisarnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan telah menemukan pohon yang aneh. Ternyata ada segel roh di dalam pohon itu. Xiaoyan lalu terkejut saat segel roh itu juga memiliki api. Tidak heran pohon tadi bisa menahan api surgawi milikku, ucap dari Xiaoyan. Nyala api itu terus melonjak dan akhirnya berubah menjadi api keemasan. Little Yi yang melihat itu, dia lalu mengulurkan tangannya dan menghantamkan Lotus Flame ke arah segel roh itu. Buar, segel roh itu pun jatuh menghantam tanah. Xiaoyan kembali mendekati segel roh itu. Pertahanan fisik segel roh itu memang kuat, tetapi pertahanan jiwanya sangatlah lemah. Xiaoyan lalu memasukkan kekuatan spiritual ke dalam segel roh itu dan menghapus kecerdasan dari segel roh itu. Longyan dan Jing Wuchen lalu mendekatinya. Jing Wuchen lalu berkata, "Apakah kita berhasil untuk mengalahkannya?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu mengangguk. Jing Wuchen kembali berkata, "Luar biasa, makhluk ini mempunyai 5 jenis sumber asal," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Kamu memang benar, aku sendiri terkejut karena itu." Xiaoyan pun segera menyimpan segel roh itu. Jing Wuchen lalu berkata, "Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan kita." Setelah mendapatkan segel roh, kelompok Xiaoyan pun segera keluar dari gua itu. Kelompok Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa mereka sekarang berada di puncak sebuah gunung. Puncak ini tidak terlalu tinggi tetapi diselimuti oleh kabut. Jing Wuchen lalu berkata, "Aku tidak menyangka kita bisa pergi sejauh ini," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Jika puncak gunung ditutupi oleh awan dan kabut, mungkin gua di sini sudah lama ditemukan." Kelompok Xiaoyan pun lalu bergerak menuruni gunung. Longyan lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Ayah, lihatlah itu," ucap dari Longyan. Terlihat daratan rendah yang berdekatan dengan hutan dan pegunungan di depan mereka, dipenuhi dengan semua jenis bunga liar. Xiaoyan lalu mendekati kumpulan bunga itu dan berjongkok mengamati tanaman-tanaman di sana. Jing Wuchen lalu berkata, "Apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Ini adalah rumput mencau," ucap dari Xiaoyan. Rumput mencau adalah salah satu bahan obat untuk memurnikan pil obat agar bisa menghidupkan kembali Xiao Xuan. Rumput mencau ini disebut juga dengan rumput mimpi. Oke, lanjut. Mencau tidak terlalu langka seperti the fruit of life, tetapi sangat berharga. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya dan berkata kepada Jing Wuchen, "Ini adalah rumput mimpi atau mencau. Aku mengambilnya untuk bahan ramuan," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu bertanya, "Memang ramuan apa yang ingin kamu buat?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menjawab, "Ramuan yang dapat membangkitkan jiwa leluhurku," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu terkejut, lalu dia kembali bertanya, "Apa membangkitkan jiwa? Apakah ada ya ramuan seperti itu?" tanya dari Jing Wuchen. "Ya, tentu saja ada. Ramuan ini warisan dari leluhur kuno," ucap dari Xiaoyan. "Lalu siapa yang akan kamu bangkitkan?" tanya dari Jing Wuchen lagi. "Aku akan membangkitkan leluhur klan Xiao," ucap dari Xiaoyan. "Apakah itu akan berhasil?" tanya dari Jing Wuchen. "Meskipun peluangnya sangat kecil, aku akan tetap mencobanya," ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, Jing Wuchen kembali berkata, "Saudara Xiao, aku sangat kagum dengan tekad dan bakatmu itu." Xiaoyan lalu menjawab, "Ya, aku hanya percaya kepada keyakinanku saja." Setelah itu Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan jiwanya, lalu dia berkata, "Ada 2 binatang bintang 6 awal di sebelah dari tebing. Ada lebih dari selusin binatang puncak bintang 5 di tengahnya. Di kanan sepertinya tidak ada apa-apa," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen mendengar itu dia lalu berkata, "Jadi harus kemana kita pergi sekarang?" tanya dari Jing Wuchen. Lebih baik kamu ikuti aku saja. Kita ambil jalan ke kiri," ucap dari Xiaoyan. "Hei, sebentar. Apakah kamu akan melawan binatang bintang 6 itu?" tanya dari Jing Wuchen. "Ya, aku sedang memurnikan ramuan peremajaan.
Aku masih membutuhkan darah naga dan darah Phoenix. Jing Wucheng lalu berkata, tunggu dulu, apakah maksudmu binatang bintang 6 yang ada di sana adalah naga dan burung Phoenix? Tanya dari Jing Wucheng. Mendengar itu Xiaoyan pun mengangguk. Jing Wucheng lalu berkata lagi, hei saudaraku, naga dan Phoenix adalah puncak dari binatang di benua kaisar ini. Kita akan sangat kesulitan meskipun binatang itu masih berada di tingkat bintang 6 saja, ucap dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, ya tetapi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Jing Wucheng hanya menggelengkan kepalanya saat ini. Xiaoyan lalu berkata, ayo cepat ikuti aku, ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera pergi ke tebing di sebelah kiri. Raungan binatang banyak terdengar di wilayah ini. Xiaoyan lalu berkata, hati-hati di depan kita, ucap dari Xiaoyan. Terlihat ada lantai kosong di depan kelompok Xiaoyan saat ini. Ukurannya cukup luas. Ada 2 binatang besar terlihat samar-samar berdiri di sana. Binatang itu lalu bergeletak di tanah. Kedua binatang raksasa itu lalu mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Binatang itu adalah naga besar yang panjangnya ratusan meter dan tidak memiliki sayap. Dan binatang satunya adalah burung Phoenix yang ukurannya kurang dari 100 meter. Jing Wucheng lalu berkata, saudaraku, kedua binatang ini sepertinya sangat kuat. Apakah kamu yakin kamu akan melawannya? Tanya dari Jing Wucheng. Xiaoyan lalu berkata, kita tidak akan tahu jika kita belum mencobanya, ucap dari Xiaoyan. Kedua binatang itu lalu meraung. Naga besar itu lalu mengangkat kaki kirinya dan menghantamkan ke arah tanah di mana kelompok Xiaoyan berada. Jing Wucheng lalu berkata, sungguh kekuatan yang luar biasa dan menakutkan, ucap dari Jing Wucheng. Naga itu pun segera melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Long Yan segera melangkah ke arah depan untuk menghadang naga itu. Tombak di tangannya lalu dilemparkan ke arah naga itu. Buar, tubuh naga itu pun jatuh ke tanah. Naga itu lalu meraung. Sementara itu burung legendaris Phoenix lalu mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Xiaoyan lalu berteriak, Long Yan, berubahlah, hadapi naga itu. Aku akan melawan burung Phoenix ini, ucap dari Xiaoyan. Long Yan pun mengangguk. Setelah itu tubuhnya bergetar lalu membengkak dan berubah menjadi naga guntur emas. Melihat transformasi Long Yan, naga itu mundur beberapa langkah. Long Yan segera melesat ke arah naga itu. Pertempuran di antara naga pun meletus. Xiaoyan segera melompat ke udara dan menghantamkan pedang besar di tangannya ke arah burung Phoenix itu. Burung Phoenix itu pun jatuh menghantam tanah. Tidak sampai di situ. Xiaoyan segera mengalirkan api surgawi ke pedang di tangannya. Setelah itu dia kembali mengayunkan pedangnya ke arah burung Phoenix itu. Burung Phoenix itu mampu mengendalikan api. Tetapi karena darah Phoenix yang tidak murni, tentu saja kekuatan untuk mengendalikan apinya menjadi sangat berkurang. Burung Phoenix itu lalu meraung. Melihat situasi itu, Wucheng lalu melambaikan tangannya. Lusinan pisau terbang melesat ke arah burung Phoenix itu. Little Yi juga tidak tinggal diam. Dia lalu mengulurkan tangannya dan Lotus Flame pun terbentuk dan segera ditembakkan ke arah burung Phoenix itu. Fluktuasi energi lalu menyebar dari ledakan Lotus Flame itu. Burung Phoenix itu ternyata masih bisa bertahan dari serangan Lotus Flame Little Yi. Xiaoyan lalu kembali mengalirkan api surgawi ke pedangnya. Melihat burung Phoenix dalam bahaya, naga yang sedang bertarung dengan Long Yan meraung marah. Tetapi Long Yan terus menghalangi naga itu. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya ke arah burung Phoenix. Tubuh burung Phoenix itu terpental jauh ke belakang. Xiaoyan tidak memberi burung Phoenix itu kesempatan. Dia kembali mengayunkan pedangnya. Tubuh burung Phoenix itu kembali terpental menghantam tembok. Akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan burung Phoenix itu. Melihat burung Phoenix itu mati, tubuh naga besar itu lalu memancarkan cahaya merah. Naga besar itu segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu kembali mengalirkan api surgawi ke pedangnya. Pedangnya lalu diayunkan ke arah naga yang menghampirinya. Pedang Xiaoyan dengan naga itu pun bertabrakan. Xiaoyan dan naga itu mundur beberapa langkah. Saat naga itu akan kembali menyerang Xiaoyan, Long Yan segera menginjak kepala naga itu dan menahannya di tanah. Little Yi lalu mengulurkan tangannya dan membentuk Lotus Flame kembali dan ditembakkan ke arah naga itu. Melihat itu, Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan kekuatan spiritual mulai berkumpul di tangannya.
Seberkas cahaya berwarna merah darah lalu ditembakkan ke arah kepala naga itu. Naga itu kembali meraung. Dan akhirnya naga itu pun berhasil dikalahkan. Darah mengalir keluar dari tubuh naga itu. Xiaoyan lalu menghela nafas lega. Setelah itu dia segera mengambil darah dan beberapa bagian dari tubuh naga dan Phoenix itu. Setelah mengambil darah dan beberapa bagian tubuh dari kedua makhluk itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Jing Wuchen lalu terkejut dan berkata, "Hei, apa itu?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu menunjuk ke arah hutan yang lebat dari sebelah sisi kiri. Lalu dia berkata, "Sepertinya suaranya berasal dari sana." "Baiklah, ayo kita ke sana," ucap dari Jing Wuchen. Kelompok Xiaoyan pun bergegas masuk ke dalam hutan yang lebat. Di tempat itu sepertinya telah terjadi pertempuran sebelumnya. Banyak mayat tergeletak di sana. Tidak jauh dari mayat-mayat itu ada seekor binatang yang juga sudah mati. Yang menarik perhatiannya adalah kedua mayat pria berpakaian abu-abu di bawah pohon. Di bawah mereka berdua ada sebuah benda berkilauan. Benda itu ternyata inti sihir bintang 6. Jing Wuchen lalu berkata, "Sepertinya kita beruntung lagi kali ini," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Tunggu dulu, sepertinya ada yang aneh di sini," ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen lalu berkata, "Ada apa? Menurutku tidak ada yang salah di tempat ini. Aku menebak bahwa ada kelompok yang sudah membunuh binatang di sini, tetapi diserang oleh kelompok lain. Kedua belah pihak pun mati dalam pertempuran kali ini." "Mungkin begitu," ucap dari Jing Wuchen. Perhatikan leher orang berpakaian abu-abu itu. Lehernya terluka sangat besar, tetapi tidak ada darah yang mengalir dari lehernya. Tidak seperti yang lainnya. Darah kedua orang ini memiliki sedikit lengket dan seperti sudah lama mati, ucap dari Xiaoyan. Jing Wuchen yang melihat itu dia lalu mengamati mereka. Ya kamu benar. Lantas apa sekarang?" ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu melebarkan persepsi spiritualnya. Setelah beberapa saat, dia lalu menarik kembali persepsi spiritualnya. Jing Wuchen lalu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang kamu temukan sekarang?" tanya dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Tidak ada." Sepertinya aku curiga ini perbuatan dari Demon Soul," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan terus memastikan kedua orang berpakaian abu-abu itu. Setelah mengamati beberapa saat, Xiaoyan lalu berkata, "Aku yakin ini perbuatan dari Demon Soul." Jing Wuchen mendengar itu dia lalu berkata, "Aku tidak mengerti kenapa para bajingan itu selalu membuat masalah. Demon Soul sepertinya bertemu dengan kedua kelompok orang ini. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Saat hanya tinggal dua orang yang tersisa, Demon Soul turun tangan dan membunuh mereka untuk menciptakan kebingungan," ucap dari Xiaoyan. Long Yan mendengar itu dia lalu berkata, "Kalau begitu teriakan itu seharusnya datang dari para Demon Soul, bukan dari kelompok orang ini," ucap dari Long Yan. "Ya entahlah, tetapi jika teriakan itu berasal dari Demon Soul, yang pasti mereka sudah pergi dari sini. Kalau begitu kita bisa mengambil inti sihir ini dan lalu pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Orang-orang lalu mengangguk. Setelah menyimpan inti sihir, kelompok Xiaoyan pun bergegas pergi ke pusat lingkaran dalam. Setelah beberapa hari perjalanan, kelompok Xiaoyan pun akhirnya sampai di tepi pusat lingkaran dalam. Sejauh kelompok Xiaoyan terlihat, bagian tengah hutan lebat ternyata merupakan hamparan gurun yang luas. Banyak tulang dan pedang patah berserakan di tempat ini. Sementara itu di tengah gurun ada sebuah platform dengan panjang dan lebar kira-kira 100 meter. Ditutupi oleh perisai berwarna darah. Di platform itu ada momentum batu besar. Melihat itu Jing Wuchen lalu berkata, "Platform itu seharusnya menjadi tempat di mana 10 orang yang paling menonjol akan menerima hadiah," ucap dari Jing Wuchen. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak menyangka pembunuhan di sini begitu sengit ya. Berarti ini adalah tempat terakhir tempat ini?" tanya dari Xiaoyan. Long Yan lalu berkata, "Ya benar, lihatlah tulang-tulang di sana. Sudah berapa banyak orang harus mati di sini. Kemungkinan hanya ada sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sini," ucap dari Long Yan. "Tempat ini sudah seperti pemakaman bagi para puncak kaisar bintang 4. Xiaoyan lalu menghela nafas panjang melihat itu.
terlihat ada titik hitam dari kejauhan. Xiaoyan lalu berkata, "Lihat, tidak ada seorang pun di sekitaran titik hitam itu. Ayo kita ke sana," ucap dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun segera bergegas ke arah titik hitam dari kejauhan itu. Saat kelompok Xiaoyan mendekat, satu sosok lalu muncul. Sosok itu menggunakan pakaian cian gelap. Dia ternyata adalah salah satu seorang jenius yang tidak tertandingi dari klan binatang. Dia adalah Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu menatap kelompok Xiaoyan yang mendekat. Dia sedikit kebingungan karena tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, terkecuali kelompok Xiaoyan ini. Kelompok Xiaoyan pun berhenti di depan Chaos Immortal. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Chaos Immortal," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Hampir semua orang yang ada di sini takut kepadaku. Tetapi sepertinya kalian berbeda dengan orang-orang itu," ucap dari Chaos Immortal. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Namaku adalah Xiaoyan. Aku di sini untuk mengundangmu ke dalam tim kami. Bagaimana?" tanya dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu menjawab, "Kenapa? Apa aku tidak salah mendengarnya? Apakah kamu mengincar hadiah dari dunia fantasi ini? Atau hanya ingin membunuh banyak orang?" tanya dari Chaos Immortal. Xiaoyan lalu berkata, "Aku ingin kita berburu binatang tingkat lanjut bersama-sama. Jika saudara Chaos Immortal tertarik, mari kita bekerja sama," ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, "Apakah kamu tahu di mana ini?" tanya dari Chaos Immortal. "Killing Blood Cave." "Aku tidak mengerti. Kenapa kamu menanyakan hal itu?" tanya dari Xiaoyan. "Jika kamu tahu ini adalah Killing Blood Cave, kamu seharusnya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bukan tidak mungkin aku bergabung, tetapi aku hanya tidak ingin bergabung dengan orang lemah sepertimu," ucap dari Chaos Immortal. "Jadi kamu ingin bergabung jika ada seseorang yang bisa menyaingimu begitu? Kalau begitu aku akan menantangmu," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, menarik, sangatlah menarik. Kamu adalah orang pertama di dunia fantasi ini yang berani menantangku. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kemampuan kalian bertiga," ucap dari Chaos Immortal. Tidak, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Dia lalu berkata, "Tidak, kali ini kita akan melakukan pertarungan 1 lawan 1, ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, ternyata kamu cukup arogan juga ya," ucap dari Chaos Immortal. Napas yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari Chaos Immortal. Pasir di sekitarannya lalu tersapu. Jing Wuchen dan Long Yan mundur beberapa langkah. Chaos Immortal lalu berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku terlebih dahulu. Semoga kamu tidak mengecewakanku kali ini," ucap dari Chaos Immortal. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu kali ini," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih ke arah pohon besar di kejauhan. Xiaoyan lalu berteriak, "Siapa di sana? Keluarlah!" ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal pun segera menoleh ke arah mata Xiaoyan melihat seseorang muncul di balik pohon besar. Dia lalu berjalan ke arah Xiaoyan dan Chaos Immortal. Pakaiannya telah compang-camping sekarang. Jing Wuchen lalu terkejut dan berkata, "Dia adalah si naga marah. Salah satu jenius yang tidak tertandingi yang dijuluki dengan sebutan naga marah," ucap dari Jing Wuchen. Chaos Immortal lalu berkata, "Hei naga marah, apa yang kamu lakukan di sana? Bagaimana dengan penjagaanmu?" tanya dari Chaos Immortal. Naga marah lalu berkata, "Aku hanya kebetulan lewat saja. Kenapa kamu bisa menemukanku yang sedang bersembunyi di sana?" tanya dari si naga marah. Xiaoyan mendengar itu dia tersenyum dan berkata, "Aku bisa merasakannya lewat persepsi spiritualku. Aku adalah Xiaoyan. Aku adalah seorang alkemis," ucap dari Xiaoyan. Begitu ya," ucap dari si naga marah. Naga marah lalu menoleh ke arah Chaos Immortal dan berkata, "Aku sudah lama mendengar namamu. Aku sangat ingin berdiskusi denganmu kali ini," ucap dari si naga marah kepada Chaos Immortal. Chaos Immortal lalu menjawab, "Sayang sekali, tetapi aku sudah berjanji akan bertempur dengan orang ini," ucap dari Chaos Immortal. "Ya, aku memang mendengarnya. Bocah ini ingin menantangmu bukan? Dia cukup berani juga. Kalau begitu silakan bertarung dulu. Aku akan menunggu di sini dan melihat-lihat sambil aku melakukan pemanasan," ucap dari si naga marah. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata,
Itu tidak benar, aku hanya ingin menguji saudara Chaos Immortal saja. Tidak peduli apa hasil dari pertempuran kali ini, aku hanya sebatas mengujinya saja, ucap dari Xiaoyan. Chaos Immortal lalu berkata, kamu benar-benar percaya diri ya, ucap dari Chaos Immortal. Naga marah lalu berkata, hei tunggu dulu, bocah apa maksudmu? Kearogananmu itu membuatku ingin sekali memukulmu ya, ucap dari naga marah. Xiaoyan lalu berkata, aku mendengar kekuatan bertarung naga marah juga sangat terkenal di dunia kaisar ini. Dan aku selalu ingin melihat dan membuktikannya sendiri. Aku tidak keberatan untuk menantang siapapun dari kalian terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Luar biasa sekali Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sorry bro, lama banget untuk pembikinan skrip kali ini karena emang bukan error sih ya. Jadi mungkin kebalik-balik atau susunannya nggak rapi. Jadi kan kalau begini enak bro, jadi dengerin pun enak gitu, orang pun paham dengarnya. Oh iya begini. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Gue juga tidak lupa buat ucapin terima kasih banyak banget buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Dadah.